Kasus bullying atau perundungan adalah masalah yang sedang berlangsung di seluruh dunia, dan sayangnya bahkan di beberapa tempat lebih parah lagi. Di banyak negara, seringkali hanya terdapat sedikit perlindungan atau dukungan dari pihak yang mempunyai otoritas, baik itu sistem sekolah atau bahkan dari pemerintah. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi awal tahun ini di Kerala, India. Ini adalah kisah yang akan membuat Anda geram, di mana keadilan tampaknya masih berada di luar jangkauan. Kasus memilukan ini menimpa J.S. Siddhartan, seorang pemuda yang menjadi korban perundungan brutal dan penganiayaan. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Seorang mahasiswa bernama J.S. Siddhartan ditemukan tewas di kamar mandi asrama pada tanggal 18 Februari 2024. Awalnya orang mengira dia melakukan bunuh diri, tetapi ketika polisi memeriksa lebih lanjut, mereka melihat luka-luka yang tidak masuk akal untuk sebuah kematian yang dilakukan sendiri. Saat itulah segalanya mulai terasa janggal. Polisi segera memberitahukan berita duka ini kepada keluarganya. Ayah korban tidak percaya dengan cerita bahwa putranya mengakhiri hidupnya sendiri. Dia percaya bahwa putranya telah terbunuh karena pelecehan brutal. Setelah dilakukan otopsi, jenazah Siddhartan dibawa pulang pada tanggal 20 Februari, 2 hari setelah kematiannya, dan pemakamannya dilakukan pada hari yang sama. Laporan otopsi mengungkap betapa mengerikannya yang dialami pemuda ini. Terdapat banyak luka di sekujur tubuhnya dan memar di dada, kepala, rahang, punggung, serta perutnya. Ada juga bekas ikatan di lehernya. Perutnya benar-benar kosong, menandakan bahwa dia belum makan selama beberapa waktu. Laporan tersebut juga menyebutkan adanya memar panjang yang kemungkinan besar disebabkan oleh cedera karena benda berat yang dialami 2 hingga 3 hari sebelum kematiannya. Namun meskipun mengalami luka-luka yang brutal, penyebab resmi kematiannya dinyatakan sebagai tindakan bunuh diri. Rumor mulai meluas. Beberapa mahasiswa mengatakan bahwa para pemimpin SFI setempat, sebuah kelompok politik mahasiswa, mempunyai andil dalam apa yang terjadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka telah memukulinya sampai mati. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada pemuda ini dan mengapa? J.S. Siddhartan adalah mahasiswa tahun pertama di Kerala Veterinary and Animal Science University yang terletak di Bokode, Wayanad. Dia mengejar mimpinya untuk menjadi seorang dokter hewan. Mereka yang mengenal Siddhartan menggambarkannya sebagai orang yang menyenangkan, penyayang, dan baik hati. Ibunya, Shiba, mengingatnya sebagai seseorang yang suka pergi ke konser dan menjalin pertemanan baru. Dia sering mengajak adik laki-lakinya, Pavan, dalam berbagai aktivitasnya. Siddhartan juga aktif sebagai fotografer resmi universitas, menggabungkan kecintaannya pada fotografi dengan kehidupan akademisnya. Saat itu dia sangat bersemangat dengan rencana perjalanan mereka yang akan datang ke Dubai setelah ujian adiknya Pavan selesai. Saat berada di Wayanad, tempat kampus dan asramanya, Siddhartan tetap berhubungan dekat dengan keluarganya. Dia suka menceritakan kehidupannya di kampus dan secara rutin menelepon ibunya. Tetapi pada tanggal 18 Februari 2024, masa depannya yang cerah dirampas darinya. Peristiwa yang mengarah pada kematiannya masih belum jelas, tetapi ini yang kita ketahui. Pada hari Valentine, hanya beberapa hari sebelum kejadian tragis itu, Siddhartan diketahui menyatakan ketertarikannya pada seorang mahasiswi saat acara kampus. Ada yang mengatakan dia hanya berdansa dengan gadis itu dan juga dengan gadis-gadis lain. Namun rumor menyebar dan kecemburuan tampaknya mengakar di antara beberapa mahasiswa laki-laki. Ada laporan yang bertentangan di mana ada yang berpendapat bahwa Siddhartan mungkin bertindak tidak pantas. Sedangkan banyak lainnya mengklaim dia tidak melakukan apapun selain menari.
Sayangnya, tidak satupun dari mahasiswi yang terlibat maju untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Ketegangan meningkat di antara para mahasiswa. Apa yang dimulai sebagai rasa cemburu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih seram. Meskipun kejadian yang sebenarnya masih belum jelas, terutama karena para tersangka belum semuanya terungkap, jelas bahwa Siddhartha menjadi sasaran amarah mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan brutal yang merenggut nyawanya. Meskipun detailnya belum jelas, satu hal yang pasti, seorang pemuda dengan impian dan ambisi yang besar untuk masa depannya direnggut secara kejam dari dunia ini. Dan sampai sekarang, keadilan masih terasa jauh bagi Siddhartha dan keluarganya yang berduka. Sehari setelah acara Valentine, Siddhartha menelepon ibunya, Shiba, dan memberitahunya bahwa dia akan pulang karena libur semester dan ingin menghadiri festival kuil yang diadakan di kampung halamannya. Siddhartha terus mengabari ibunya sepanjang hari dengan menyebutkan hal-hal kecil seperti bagaimana lalu lintas di jalan gunung dan menghitung bahwa dia akan sampai pada malam hari. Tetapi saat malam tiba, Siddhartha tidak pernah muncul. Karena khawatir, Shiba mencoba meneleponnya, tetapi panggilannya menjadi tidak terjawab. Shiba dan keluarganya mulai khawatir. Apa yang mungkin tiba-tiba terjadi pada Siddhartha? Pada kenyataannya, jam 4 keesokan paginya, Siddhartha telah kembali ke asramanya setelah dipanggil oleh teman-teman sekelasnya untuk menyelesaikan masalah. Ibunya terus mencoba meneleponnya, tetapi ketika akhirnya berhasil tersambung, Siddhartha hanya meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja dan mengatakan bahwa dia akan menelepon kembali. Namun kenyataannya, keadaan Siddhartha jauh dari baik-baik saja. Beberapa mahasiswa telah berencana untuk menginterogasi dan menyerangnya. Mereka menekan Siddhartha untuk mengakui dugaan perilaku buruknya. Menurut laporan, beberapa mahasiswa membawa Siddhartha ke sebuah bukit kecil dekat asrama pria dan mulai memukulinya. Setelah itu, mereka menyeretnya kembali ke asrama di mana penyerangan berlanjut. Selama 2 hari berikutnya, Siddhartha disiksa secara brutal oleh para senior dan teman-teman sekelasnya. Mereka mulai memukulinya dengan ikat pinggang kulit, tetapi ketika ikat pinggang itu putus, mereka beralih menggunakan batang besi. Kekerasan meningkat lagi, di mana mereka menggunakan kabel dari alat lem tembak untuk menjerat lehernya, ditambah dengan tinju mereka dan tendangan kaki. Kekejaman tidak berhenti pada kekerasan fisik. Mereka memaksa Siddhartha untuk membuka pakaiannya dan berparada di depan orang lain, menjadikannya sebagai sasaran penghinaan di depan umum. Para pelaku memaksanya ke halaman untuk meminta maaf secara terbuka dan bahkan mengeluarkannya dari grup WhatsApp kampus. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah persidangan massal. Siddhartha yang sebagian telanjang dan diikat dengan tali dipukuli di depan sekitar 50 orang, yang kebanyakan dari mereka adalah pendukung SFI. Para penyerang mengetuk pintu-pintu kamar asrama dan mendesak yang lain untuk keluar dan menyaksikan. Kerumunan itu membengkak, dan segera hampir semua 139 orang penghuni asrama, termasuk para mahasiswa tahun pertama, ada di sana dan mengepung mengelilinginya. Setiap kali Siddhartha mencoba melarikan diri, mereka menahannya dan menjebaknya dalam mimpi buruk yang sepertinya tidak pernah berakhir. Saat penyiksaan berlanjut hingga tanggal 18 Februari, secara luar biasa Siddhartha menemukan waktu singkat untuk mengirim pesan teks kepada ibunya. Dia mengatakan akan kembali ke rumah pada tanggal 24. Keluarganya tidak tahu bahwa mereka tidak akan pernah melihatnya hidup lagi. Percakapan terakhir mereka adalah sekitar pukul 12:30, tepat sebelum waktu makan siang. Tragisnya, hanya 1 jam kemudian, pada pukul 13:30, dia bunuh diri. Siddhartha ditemukan tergantung di kamar mandi asramanya. Pada awalnya, polisi berasumsi kematian Siddhartha sebagai tindakan yang dilakukan sendiri dan mengabaikannya sebagai akibat
dari perundungan yang mendorongnya untuk melakukan hal itu. Akan tetapi keluarga Siddharthan tidak mempercayainya. Mereka tahu putra mereka tidak punya alasan untuk mengakhiri hidup dan telah menghubungi mereka beberapa jam sebelumnya. Setelah hasil otopsi menunjukkan adanya luka di sekujur tubuh, memar yang parah, dan cedera lainnya, menjadi jelas bahwa ini bukan kasus bunuh diri sederhana. Masyarakat juga mulai mempertanyakan kesimpulan polisi, karena kematian Siddharthan tampak jauh lebih kompleks. Yang menambah kesedihan dan frustrasi keluarga adalah bahwa para mahasiswa yang terlibat mungkin dilindungi oleh koneksi politik. Banyak dari individu yang terlibat diduga terkait dengan SFI, kelompok terkemuka yang terkait dengan Partai Komunis India. Berita kematian Siddharthan mengguncang Kerala, memicu protes yang diorganisir oleh kelompok mahasiswa yang terkait dengan Kongres dan Partai Politik BJP. Kelompok ini menuduh polisi melindungi tersangka dan menyerukan tindakan terhadap para dosen yang mereka yakini menyembunyikan kebenaran. Pemimpin BJP bahkan menggambarkan peristiwa tersebut sebagai eksekusi gaya Taliban. Ketegangan meningkat selama unjuk rasa yang berujung pada bentrokan, di mana polisi menggunakan meriam air dan melukai beberapa aktivis. Mereka menuntut tindakan cepat terhadap mereka yang terlibat, sehingga sebagai tanggapan atas tekanan yang meningkat, pemerintah negara bagian memutuskan untuk menyerahkan penyelidikan kepada Biro Investigasi Pusat atau CBI. Wakil Inspektur Polisi Kalpeta, T.N. Sajiv, mengambil alih kasus dengan tujuan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat dan melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh daripada penyelidikan awal polisi. Setelah penyelidikan, 7 mahasiswa ditahan, termasuk para pemimpin penting dari Federasi Mahasiswa India atau SFI. Sementara 11 lainnya masih dalam pelarian. Saat berbicara kepada pers, T.N. Sajiv mengungkapkan bukti bahwa Siddharthan telah menjadi sasaran persidangan massal dan kekerasan fisik yang brutal. Kesimpulan diambil dari kesaksian 59 mahasiswa dan 4 mahasiswi. Namun sungguh menyedihkan karena banyak mahasiswa serta staf pengajar yang enggan untuk bekerja sama sepenuhnya. Tercatat hanya 4 pengajar yang bersedia membantu penyelidikan. Pencapaian yang signifikan terjadi ketika CBI menyampaikan laporan akhirnya kepada Ketua Hakim Pengadilan di Ernakulam. Laporan tersebut mengkonfirmasi temuan sebelumnya yang merinci rangkaian peristiwa mengerikan yang menyebabkan kematian Siddharthan di dalam asrama. Di antara para pelaku, setidaknya 4 anggota SFI telah diidentifikasi sebagai pelaku langsung dalam penyerangan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa pemuda-pemuda itu yang mengkoordinasi serangan brutal terhadap Siddharthan, yang mengakibatkan cedera parah dan akhirnya merenggut nyawanya. Pada tanggal 2 Maret 2024, Komite Anti Kerusuhan mengambil tindakan tegas dengan membekukan 31 mahasiswa di Kerala Veterinary and Animal Science University karena keterlibatan mereka. 19 mahasiswa menerima skorsing selama 3 tahun, sementara 12 lainnya diskors selama 1 tahun. Skorsing ini memberikan pesan yang kuat bahwa perilaku tercela seperti itu tidak akan ditoleransi di lembaga pendidikan. Sehubungan dengan tindakan hukum, 19 terdakwa menghadapi tuduhan serius. Ini termasuk konspirasi kriminal, penyerangan yang menyebabkan luka, dan penyekapan yang salah berdasarkan KUHP India. Meskipun ada protes keras dari masyarakat yang menuntut keadilan untuk C.S. Siddharthan, Pengadilan Tinggi Kerala membuat keputusan yang mengejutkan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Pengadilan memberikan pembebasan dengan jaminan kepada 19 mahasiswa yang dituduh dalam kasus ini. Hakim C.S. Dias menjelaskan bahwa setelah meninjau bukti secara menyeluruh, pengadilan menemukan kurangnya bukti substansial yang secara langsung menghubungkan terdakwa dengan konspirasi atau hasutan atas kematian tragis dari C.S. Siddharthan. Keputusan ini telah memicu reaksi beragam. Beberapa pihak kecewa dengan keputusan yang mereka anggap sebagai keringanan hukuman.
Sementara yang lain melihatnya sebagai upaya pengadilan untuk mempertahankan komitmennya terhadap keadilan dan proses hukum. Salah satu argumen utama yang menghasilkan keputusan ini adalah desakan terdakwa bahwa laporan postmortem tidak mengungkapkan adanya cedera baru tepat sebelum kematiannya, yang mengesampingkan adanya persekongkolan atas kematiannya. Selain itu, para terdakwa telah menghabiskan 90 hari dalam tahanan, dan tim hukum mereka menekankan pentingnya membebaskan mereka dengan jaminan saat mereka menunggu persidangan. Pengadilan menyetujuinya, tetapi memberlakukan persyaratan ketat untuk pembebasan mereka. Setiap mahasiswa harus membayar uang jaminan sebesar Rp50.000 atau sekitar 9,4 juta rupiah dengan 2 syarat, yaitu secara teratur melapor kepada petugas investigasi supaya tidak merusak bukti dan menyerahkan paspor mereka. Mereka juga dilarang memasuki distrik Wayanad, tempat kejahatan terjadi, dan tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut. Meskipun ada pembatasan ini, banyak orang merasa bahwa keadilan untuk Siddhartan masih sulit terlaksana. Dalam menanggapi kontroversi yang berkembang, Gubernur Kerala Arif Muhammad Khan mengumumkan bahwa ia akan melakukan tindakan yudisial atas kasus tersebut. Dia bertindak cepat, termasuk memberhentikan wakil rektor universitas sebagai bagian dari upaya untuk memastikan akuntabilitas. Student Federation of India atau disingkat SFI yang berafiliasi dengan banyak terdakwa mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada keluarga Siddhartan. Mereka mengakui kegagalan mereka dalam membimbing anggotanya dengan benar. Masyarakat bersikap skeptis dan kepercayaan terhadap organisasi itu telah rusak parah. Sementara itu, keluarga Siddhartan masih terus memperjuangkan keadilan. Jalan di depan sulit, terutama karena banyak mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam kasus ini enggan memberikan kesaksian lengkap. Yang memperburuk keadaan, para terdakwa mengklaim bahwa Siddhartan telah bertindak tidak pantas terhadap seorang mahasiswi. Kita hanya bisa berharap bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, membersihkan namanya, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang berbuat. Kisah dari C.S. Siddhartan masih jauh dari selesai, dan banyak yang sedang cemas menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Kita berharap keadilan pada akhirnya akan ditegakkan. Semoga keluarga Siddhartan tetap dikuatkan untuk dapat melewati hari demi hari selanjutnya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.